Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Tawarik. Kita sudah masuk ke bagian silsilah ya, pasal 1 sampai pasal 10 itu kita kategorikan dia silsilah. Kemudian di pasal 11 sampai ke pasal 27 itu ya, itu pemerintahan Daud. Dan pasal 28 itu pesan-pesan Daud yang terakhir. Sampai pasal 29 itu ya. 28 sampai 29. Nah, kita akan masuk silsilah dari seorang yang nggak jelas bapak dan ibunya itu siapa. Yabes ya. Kalau kita lihat di 1 Tawarik pasal 4 ya. Ini sebenarnya bicara tentang keturunan Yehuda ya. Tapi tiba-tiba masuk seorang yang namanya Yabes yang gak dikasih tahu dia itu bapaknya siapa, ibunya siapa. Hanya karakteristiknya ini jelas ya. Saya baca aja dulu ya. Pakai ILT dulu, nanti kita sedikit bandingkan dengan yang LAI. Saya baca yang ILT dulu. 1 Tawarik 4 ayat 9. Dan Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya, dan ibunya memanggil namanya Yabes dengan mengatakan, sebab aku melahirkan dengan kesakitan. Jadi Yabes itu yang pengertiannya dia yang menyebabkan kayak kesakitan atau penderitaan kayak begitu ya. Ayat 10. Dan Yabes berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayahku, dan tanganmu akan ada bersamaku dan melindungi aku dari yang jahat, supaya tidak menyakiti aku. Dan Elohim mengabulkan apa yang ia minta. Jadi ini nanti kita akan bahas tentang Yabesnya itu sendiri ya. Siapa ini Yabes ini ya? Kuncinya kita kalau tidak tahu menafsirkan Yabes ini secara tanpa konteks perjanjian, ini nanti jadi artinya jadi lain nanti ya. Kita belajar dulu siapa Yabes, kemudian kita pelajari juga doanya ya. Poin kedua itu Yabes lebih dimuliakan ya daripada saudara-saudaranya. Baru yang ketiga mengenai doanya ya. Terutama doanya dalam dia minta memperluas daerahnya. Mari kita kembali kepada prinsip yang selalu saya ulang-ulang. Kalau saudara dan saya baca kitab Perjanjian Lama, itu harus tahu dulu sifat dasarnya Perjanjian Lama itu apa ya. Perjanjian Lama itu dia bersifat nubuat dan penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bayangan. Wujudnya adalah Kristus dalam Perjanjian Baru. Kolose 2 ayat 17. Perjanjian Lama itu simbol atau tipe perlambang ya. Nanti orangnya itu ada di sini. Ya. Realitanya di sini. Jadi pertama nubuat, ini pengenapan, kemudian Perjanjian Lama itu bayangan, ini wujudnya. Kalau wujud yang kelihatan tuh aslinya, kalau bayangan karena sinar ya, bayangan. Yang ini adalah simbol atau tipe, ini realitanya. Sebenarnya realitanya Yesus sendiri, I am the reality, itu artinya kebenaran. Oke. Yabes ini adalah seorang tipe dari Sons of God, putra-putra Elohim, para pemenang. Ini Yabes. Ya. Dia bukan orang jasmani biasa saja. Memang dalam Perjanjian Lama ada orang yang namanya Yabes. Dalam sejarah memang ada. Tapi kan penafsiran kita harus melewati konteks dulu, konteks perjanjian nih dalam hal ini. Yaitu dalam Perjanjian Lama ini, dalam Perjanjian Baru ada Yabes, tanda kutip ya. Yabes yang
adalah sons of God, putra-putra Elohim yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Atau kalau dalam dunia kekristenan, saya langsung aja menjawab begini. Dalam dunia kekristenan itu enggak semuanya Yabes. Enggak. Karena dalam dunia kekristenan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, yang dipilih inilah si Yabes itu. Yang lebih dimuliakan oleh Tuhan ya. Karena dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memuliakan kita di hadapannya. Ya kalau kita di hadapan orang dalam kekristenan barangkali, ya bukan barangkali, memang kita orangnya dikucilkan. Orang yang nanti kita belajar masuk, dia minta perluas daerahnya karena tidak bisa lagi dalam box dunia kekristenan, tidak bisa lagi dari situ. Dia kayak Raja Wali, tidak bisa lagi di kandang ayam. Karena pertumbuhannya, karena sifat dia dipilih Tuhan, dapat pewahyuan Tuhan, dia bertumbuh, dia nggak bisa. Yabes tidak bisa diam dalam zona nyamannya anak-anak ayam. Kerangkeng dunia kekristenan itu nggak bisa, dia nggak nyaman lagi di situ. Ya, nanti saya masuk situ nanti. Yang pertama, jadi Yabes itu adalah, kalau Yabes dalam perjanjian lama itu adalah ini dia ceritanya. Tapi Yabes dalam perjanjian baru adalah orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang harus dibedakan dengan saudara-saudaranya, yaitu orang yang hanya dipanggil. Yang ini dipilih, Yabes. Ya, sedikit Yabes itu, karena lebih banyak orang, mayoritas itu adalah ya orang-orang yang hanya dipanggil. Saya beri contoh dulu ya, contoh mulai dari Yusuf, barangkali Daud juga, nanti ada Yakub ya. Yusuf dulu. Yusuf ini lebih dimuliakan oleh Tuhan daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf dipilih. Untuk tujuannya Tuhan memilih Yusuf itu untuk memberi makan. Kalau saya lihat di bagian yang terakhir itu Yusuf 40 pasal, Kejadian pasal berapa? 42 atau berapa itu ya. Pokoknya di terakhir itu dia bilang maksud Tuhan itu adalah supaya aku memelihara suatu bangsa yang besar. Memelihara, kasih makan. Kan Yusuf di akhir kehidupannya sebagai orang kedua itu kan dia ngasih makan kepada saudara-saudaranya. Ayahnya juga termasuk ya. Nah, jadi Yusuf ini dimuliakan, lebih dimuliakan oleh Tuhan ya, daripada saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf dipilih. Sekali lagi ya, pilihan, nanti kita lihat dalam kasus Yakub. Pilihan bukan karena, itu Calvin benar waktu dia ngomong itu, unconditional election. Pilihan yang tak terkondisi, nggak tergantung orangnya ini. Atau langsung aja aja, Yakub dengan Esau. Kalau orang suruh pilih mana, mau Yakub atau Esau? Jelas orang pada milih Esau. Kenapa? Esau itu seorang yang apa? Maco. Seorang pemburu yang gagah perkasa. Seorang yang senang di padang, ya kelaki-lakian lah. Sementara Daud itu, Yakub itu kebanci-bancian. Senangnya di kemah anak mami, ya disenangi Ribka itu kan. Terus senangnya masak. Itu kalau disuruh pilih, 100 orang suruh pilih, pastilah 99 budak barangkali itu pilih Esau. Ya karena Esau itu seorang yang gagah ya. Tapi Tuhan pilih Yakub. Nah, dibilang di kitab Nabi, aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Bukan Tuhan nanti benci Esau, tapi ada nanti rencana Tuhan untuk Esau. Tapi Yakub lebih dimuliakan daripada Esau di hadapan Tuhan. Karena dia dipilih. Jadi nggak terkondisi ya. Jadi umat pilihan Tuhan itu bukan orang-orang yang baik. Ya, khususnya di hadapan manusia barangkali justru kategori yang paling jelek lah. Kalau saya sih memang ragu lagi menyebut, memang kalau disuruh di dunia ini dikategorikan manusia-manusia, saya pastilah paling bawah itu. Saya aja benci sama diri saya kok. Cuman Tuhan sendiri yang pilih. Baru saya belajar mengasihi diri sebagaimana Tuhan mengasihi saya. Ya. Nah, jadi Yusuf lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Makanya hak kesulungan sebenarnya jatuhnya ke Yusuf, bukan ke Ruben ya. Ruben memang secara kelahiran dia harusnya, tapi karena dia menaiki petiduran ayahnya itu kan, akhirnya jatuhnya ke Yusuf. Walaupun Yehuda emang paling dalam kepemimpinan dia, tapi tetap Yusuf hak kesulungan itu ya. Jadi
Yusuf lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Karena dia ternyata setelah melalui bentukan-bentukan Tuhan, dia tampil di Mesir dan memelihara bapaknya dan juga saudara-saudaranya, makanan jasmani itu ya. Oke. Nah, satu lagi Daud lah ya, kita lihatlah. Daud ini seorang yang lebih dimuliakan daripada saudaranya. Waktu itu Samuel kan suruh pilih. Itu juga bukan berarti Daud itu lebih hebat secara tampilan fisik ya ketimbang Eliab ya, yang paling besar itu ada 3 tuh yang jadi pahlawan Saul, udah jadi pahlawan Saul itu. Eliab atau siapa itu, Abinadab, ada 3 ya. Dan waktu Samuel lihat, pilihlah katanya, Tuhan aku mau pilih seorang dari anak-anak Isai itu. Ada 7 anaknya. Lewat dulu si Eliab. Samuel bilang, inilah dia. Orang yang dipilih Tuhan, kata si Samuel ya. Tuhan bilang jangan lihat parasnya, jangan lihat penampilan fisiknya apa begini-gini, enggak. Tuhan melihat manusia itu melihat penampilan luar, itu manusia. Tapi kalau Tuhan melihat batin dalam hatinya itu, ya, itu yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan bilang bukan dia. Lewat lagi yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Bahkan yang Daud nggak ada di situ, karena bapaknya pun menganggap lu tuh nggak bakalan dipilih lah, ya. Jaga domba aja sana 2-3 ekor ada sana, jaga aja kamu situ. Ini ada nabi mau datang mau milih di antara apa? Nggak, Isai pun nggak apa. Sampai Samuel nanya, apa ini semua anakmu? Enggak, ada satu lagi. Itu masih di padang itu jaga 2-3 ekor domba. Akhirnya Samuel bilang panggil dia. Datanglah dia. Masih muda ya, matanya indah, katanya kemerah-merahan. Wah ini, tapi Tuhan bilang sama Samuel, pilih dia. Ya udah langsung diurapi di depan saudara-saudaranya. Jadi Daud lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, bukan karena penampilan fisiknya. Ya, Tuhan melihat ke dalam hatinya itu, ya. Nah, ketika itu kasus itu kan hanya itu sekali aja, belum jelas tindakan Daud sebagai orang pilihan itu belum jelas. Jadi tetap kembali jaga ini. Memang dia pernah jadi apanya Saul pembawa senjatanya, kira-kira gitulah ya, pembantunya. Baru ketahuan ketika datang Goliat itu menyerang Israel. Mereka perang itu, Isai bilang, tuh lihat dulu kakak-kakakmu di sana sedang berperang dengan orang Filistin. Nah, baru Daud disuruh sana. Itu pun hanya untuk melihat aja, ngasih keju ada untuk kepala pasukan. Begitu disitulah baru ketahuan dia itu seorang pilihan Tuhan. Karena tentara Israel ini sekalipun termasuk Saul yang pakaiannya itu dulu hebat, ada baju jira, ada ketopongnya, kakinya, pedangnya, perisainya, lengkap. Tapi begitu ditantang sama Goliat, takut ya. Saul lah, Abner lah, semua tentara-tentara pada ketakutan. Nah Daud, karena dia diurapi Tuhan, orang pilihan. Siapa ini? Akhirnya kita tahu ceritanya, lapangan dipenggal itu kepalanya si ini. Ya. Ini pasukan Saul ini yang dengan segala kemegahan manusiawinya, kalau saya bilang itu ya. Kemegahan agamawinya lah. Karena lengkap semuanya ada, takut sama Goliat. Ya. Tapi Daud enggak. Dia pun enggak pakai itu. Daud tuh enggak nyaman. Pernah disuruh pakai kan Saul, pakai ketopong kamu, pakai pedang. Dia mau jalan enggak bisa. Umat pilihan Tuhan tuh enggak bisa dengan peralatan-peralatan dunia kekristenan itu, enggak bisa. Enggak nyaman lagi dia dipakai begitu. Saya mau pakai senjata yang Tuhan sendiri berikan kepada saya. Ya, kasih hanya ketapel itu sama 5 batu. Kena jatuh di sini Goliatnya. Jadi bedalah umat pilihan Tuhan itu. Ya beda dia, karena perbedaannya ya karena dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, artinya dia dipilih Tuhan, bukan karena sekali lagi penampilan lahirnya, bukan. Tapi karena memang Tuhan sendiri yang mau pilih, itu kedaulatan Tuhan. Namanya juga dipilih, pasif ya, dipanggil, dipilih. Nah, tinggal lagi satu lagi, setia aja, ya.
Tentu umat pilihan Tuhan dilatih untuk setia. Ya. Baru ada pemenang. Inilah dia Yabes. Yabes itu dalam zaman ini, sementara saya ngomong nih, ada di muka bumi ini Yabes. Orang-orang yang karena dipilih Tuhan, enggak lagi bisa dia di situ. Coba saya kasih dulu. Kita lihat dulu doanya ya. Doanya yang pertama, memperluas daerahku. Ya. Ini dia itu Yabes itu doanya tuh warisan. Ini daerah itu warisan ya. Nah, jangan lagi pemikirannya jasmani. Nah, ini sekarang nih dulu ya, tahun kayaknya 2017 atau 2018 ada doa Yabes ini menjadi tren lah ya. Kayaknya menurut saya, yang saya tahu ya, itu kayaknya Pak Niko Nyoto Raharjo kayak dari GB itu yang mulai, bahkan ada lagunya. Memulai kayaknya setahu saya ya, mudah-mudahan ya itu betul. Tahun 2017 2018 ini doa Yabes, ada lagunya itu. Kiranya gitu pokoknya. Tapi pemahaman itu adalah jasmani. Nggak ada dibilang Yabes itu tipe daripada orang-orang yang pemenang di dalam zaman ini, dan yang doanya spiritual. Ini spiritual, minta warisan. Warisan gereja itu adalah kepenuhan Kristus. Batiniah dia. Ya. Bukan yang jasmani. Nah, ini saya mau bicara dulu sedikit lagi kembali. Perjanjian lama itu sifat dasar itunya tadi 3 itu ya. Tapi dia itu memang natural atau jasmani. Memang begitu Tuhan bikin. Orang Israel memang jasmani, baik cucinya, ibadahnya, berkatnya, apa semuanya, tentaranya, baik cucinya juga jasmani, semuanya jasmani. Tapi dalam perjanjian baru ini udah lain. Dia spiritual, dia nggak natural ya. Surat Korintus bilang datang dulu natural perjanjian lama, baru entar perjanjian baru yang spiritual. Datang dulu bayangannya, baru nanti wujudnya Kristus gitu. Itu sebabnya bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru secara prinsip. Ini yang jarang orang ngomong. Hukum dalam perjanjian lama itu ditulisnya di dalam loh batu. Sementara perjanjian baru, hukum itu ditulis dalam batin. Ibrani pasal 8 sudah dinubuatkan dalam dalam Yeremia 31 dalam perjanjian lama itu. Di sini pengenapannya Ibrani pasal 8. Sebenarnya seluruh kitab Ibrani ngejelasin tentang membanding-bandingkan yang perjanjian lama dengan perjanjian baru. Better, maka istilahnya yang kata kuncinya better itu lebih baik. Perjanjian baru lebih baik daripada perjanjian lama, kira-kira begitu. Itu sebabnya bagaimana setiap hukum-hukum bukan hanya dalam perjanjian lama, dalam hukum mulai dari Adam, zaman Adam itu semua sampai tutup Rasul Johannes Martis masuk ke sini itu sudah spiritual. Makanya Yesus waktu ditanya hukum rajam, itu di Yohanes 8 tuh ada perempuan berzina ketahuan. Menurut hukum Musa itu orang Farisi kan, emang pengertian mereka ya begitu, bahwa ini perempuan mesti dirajam. Emang begitu hukumnya, siapa yang ketahuan berzina rajam. Dia tanya sama Yesus, itu nanya juga sebenarnya memancing aja, apakah engkau mentaati hukum Musa atau tidak. Kalau engkau Mesias harusnya engkau mentaati. Tapi orang Farisi nggak tahu bahwa Yesus itu bukannya dia melanggar hukum Taurat, tapi dia menggenapinya dengan cara menulis hukum-hukum Taurat itu ke dalam batin. Makanya waktu Yesus didesak saya, dia nulis. Gestur itu, apa namanya? Gerakan tubuh itu, bahasa tubuh. Yesus nulis. Nggak perlu kita tahu apa yang ditulis. Nah, Alkitab pun nggak kasih tahu apa yang ditulis. Tapi itu adalah simbol atau apa ya? Suatu pengertian bahwa hukum rajam sedang kutulis ke dalam tanahmu itu, ketanahanmu itu, kebumianmu itu. Aku sedang tulis. Emang aku datang untuk itu. Ku genapi dulu hukum Taurat, dan maka dengan mati bangkit itu genap, itu finish ya, genap. Turun dia dalam roh inilah yang menulis dalam batin. Ketika didesak tanya apa itu tafsirannya itu, Yesus bilang tafsirannya begini, siapa yang nggak berdosa, yang pertama yang lempar itu perempuan itu, yang nggak berdosa ya, itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, kita dapat orang perempuan itu, Yesus bilang aku tidak, kan pernah ditanya sama Yesus, gimana ada yang melempar? Nggak ada.
Harusnya Yesus yang melempar itu batu itu, karena dia nggak berdosa tuh. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kau. Tapi yang ketiga, jangan berbuat dosa lagi. Inilah dia hukum rajam yang ditulis dalam batin. Termasuk hukum perpuluhan ditulis dalam batin. Itu orang. Hukum buah sulung ditulis dalam batin. Itu juga orang, buah sulung itu. Tapi coba lihat dalam dunia kekristenan. Yang hukum perpuluhan lah. Hukum buah sulung lah. Yang ibadahnya itu bentuk-bentuknya gedung denominasi lah. Kredo-kredo, ritual-ritual. Ya, ada yang bilang itu rumah Tuhan katanya. Berkat-berkatnya, nah ini nanti saya mau bilang. Itu doa Yabes itu yang saya bilang tuh tahun 2017 2018 lah itu. Mulainya setahu saya ya. Dari ajaran Niko Nyoto Raharjo itu setahu saya. Tapi yang lain saya nerima juga. Terima. Dalam kekristenan itu ada satu karakteristiknya saya menyampaikan itu. Yaitu lahiriah, jasmaniah, agamawi. Dari mana saya tahu begitu? Itu ini surat Yudas yang kita baca ya. Inilah yang dibilang guru palsu itu yang begini nih. Jadi saya baca ya kitab Yudas. Sering saya baca ini, tapi perlu supaya meresap. Mudah-mudahan ini sih untuk umat pilihan Tuhan. Emang ngomong saya karena nggak mungkin diterima oleh orang-orang yang hanya dipanggil aja. Perhatikan ini, saya pakai yang literal yang bagus ini. Pasal ayat Yudas 1 ayat 4 ini ya. The grace of our God, kasih karunia Tuhan kita itu perverting, artinya disimpangkan, disesatkan. Ya. Kalau istilah Yunaninya itu metatitemi, kata kerja artinya to go over to another party, artinya diarahkan kepada bagian yang lain, bukan yang dimaksud ya. Atau transfer, terjemahnya transfer, disimpangkan, ditransfer ke arah yang lain. Ini arah apa dia? Di sini terjemahannya lasciviousness, arti ini dari istilah Yunani aselgeia, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak hawa nafsu. Tapi aselgeia ini adalah kata yang dipakai di dalam 1 Petrus 4 ayat 3 itu, yang artinya bukan hanya hawa nafsu jasmani, tapi ada 6 pengertian di dalam surat Petrus, kita nggak bahas itu. Pendeknya dari hawa nafsu jasmani sampai kepada penyembahan berhala. Jadi ajaran dalam kekristenan cirinya memanfaatkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, tapi diarahkannya tidak ke dalam batiniah. Bukan, karena roh yang menulis hukum Taurat ke dalam batin itu butuh kasih karunia. Itu perbuatan Roh Kudus. Tidak bisa kita yang melakukan itu. Tapi kasih karunia itu tidak diarahkan ke sana. Kenapa saya tahu? Ya, hukum perpuluhan masih diajarin, hukum buah sulung masih diajarin, ibadah yang jasmani masih diajarin. Padahal ibadah itu dalam roh dan realita. Semua yang jasmani masih diajarin. Kalau ngomong pendeta besar ya pastilah, karena banyak pengikutnya, sekolah teologinya orang yang bagus, atau duitnya banyak. Yang begitu-begitu nggak bisa disangkal ini, nggak bisa disangkal. Ya, itulah dia hawa nafsu aselgeia, itu istilah Yunani itu ada dari mulai hawa nafsu jasmani sampai kepada penyembahan berhala, yaitu mamon atau kemuliaan manusia. Kalau saya bilangnya berhalanya orang Kristen, dunia kekristenan itu adalah kemuliaan manusia. Ya, kemuliaan manusia didukung oleh kekayaan, oleh posisi, jabatan atau semuanya itu didukung. Tapi ujung-ujungnya tuh kemuliaan manusia. Makanya kita bilang surat Yohanes, apa yang ada dalam dunia itu dunia keagamaan ya, bukan dunia secara umum. Karena dunia secara umum itu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Tapi yang di sini balik. Apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, tidak berasal dari Bapa. Dan kalau orang mencintai dunia yang ini konteksnya, itu kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Begitulah dia dunia keagamaan itu, dunia kekristenan. Apa yang ada dalamnya? Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Kenapa? Ajarannya itu disimpangkan kasih karunia Tuhan itu ke arah yang hawa nafsu dan penyembahan berhala. Ya. Jadi
Padahal perjanjian baru sifatnya spiritual. Dan harus seluruh ajaran kita itu mengarah kepada bagaimana hukum-hukum Tuhan dari mulai Adam sampai Maleakhi itu ditulis di dalam batin. Harus batin ya, karena kerajaan sorga bukan soal makan minum pakaian yang jasmani, tapi soal damai sejahtera sukacita di dalam batin. Bukan berarti Tuhan gak peduli dengan makan minum kita. Aduh, kadang-kadang saya pikir gimana sih orang. Kalau ingin kaya juga gak usah ngomong-ngomong Tuhan Yesus deh, dia cukup baik loh. Bapak di surga tuh baik sekali. Aduh, begitu cintanya dia dengan dunia ini. Orang kaya konglomerat di dunia ini, kalau dicari 10 orang terkaya di dunia ini, pasti bukan orang Kristen tuh. Pastilah, saya yakin itu. Ya. Aduh, 200 orang yang konglomerat di dunia ini juga, saya yakin jangan-jangan gak pernah nyebut nama Yesus satu kali pun. Kenapa? Karena Bapak di surga cukup baik lah. Ini dunia Kristen tuh ngajar-ngajar orang jadi cinta mamon, cinta uang. Udah khotbahnya tuh, ujung-ujungnya duit. Perpuluhan lah. Perjanjian berkat itu pilar terpenting katanya. Itu tuh. Saya udah bilang tuh grupnya Nita Setiawan, Jonathan Setiawan. Sekarang tuh kalau saya ngomong ini, saya sebut nama-nama pemimpin agama ya. Mau senang atau enggak peduli ya. Saya harus sebut karena Yesus, Alkitab pun menyebut nama-nama Nikodemus, Gamaliel, Kayafas. Ini yang membunuh Yesus di semua nih. Itu disebut itu nama-namanya. Bahkan kelakuannya juga. Joseph Arimatea, anggota mahkamah agama, orang terhormat, ya, tapi ngikut Yesus sembunyi-sembunyi. Jadi murid Yesus dia sembunyi, takut dia, malu, karena dia masih ingin uang dan posisinya itu. Kalau si Nikodemus juga datangnya malam-malam. Kenapa? Dia nggak ingin kelihatan dari belajar dari tukang kayu. Malu dia lihatnya orang banyak, ya. Jadi disebut namanya. Jadi kalau saya ingat ya, kalau misalnya Yabes, saya ingat itu kayaknya dari Niko, ya. Kalau perjanjian berkat yang saya ingat itu dari Jonathan Setiawan, dari Dita Setiawan, dan ada grupnya juga kayaknya Metanoia juga masuk deh, Abalef kalau nggak salah ya. Ngajarin ini maksud saya. Perjanjian berkat pilar utamanya perpuluhan gitu ya. Apa enggak jasmani itu? Hukum perpuluhan itu tulis dalam batin. Buah sulung tulis dalam batin. Jabes itu tulis dalam batin. Itu Jabes itu tipe daripada Jabes akhir zaman, para pemenang. Ya dulu saya lihat ya, masih ada 5 menit lagi waktu saya mau simpulkan aja dulu lah. Ini nggak sempat ini seluruhnya kita bahas doanya ya. Oke lah, doanya Jabes yang utama itu enlargement, dia ingin memperluas warisan, yaitu kepenuhan Kristus. Dia punya kerinduan batiniah, aku ingin dipenuhi dengan segala kepenuhan Kristus. Kerinduannya adalah Kristus. Bukan uang jabatan apa semuanya yang begini-begini itu. Enggak. Yabes itu dia mendapat pewahyuan sedemikian sehingga dia merindukan Kristus. Yang kurindukan adalah mengenal Tuhan. Itulah dia perjanjian baru. Ditulis hukum dalam batin itu supaya 3 efeknya. Mengenal Tuhan secara batiniah ya. Kemudian Tuhan menjadi Elohim kita dan kita menjadi umatnya. Baru yang ini dosa-dosa kita diampuni. Batiniah itu. Itulah keinginan Yabes. Saya tutup dulu ya dengan satu ayat ini, coba dulu ya, sebentar ya. Yesaya 28. Ini soal tempat tidur yang nggak muat lagi karena Yesaya 28, coba dulu. Yesaya 28 ini kayaknya udah saya tandai di sini. Ya. Yesaya 28 ayat 20. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Ini konteksnya nih orang Israel yang sedang ketika dia dipulihkan, jadi beginilah dia. Bertumbuh dia, membesar dia, nggak muat lagi tempat tidur atau selimut. Saya beri contoh gini, anak kami yang paling kecil itu, dulu ya, kami belikan itu, box, bayi. Tapi boxnya cukup besar, bisa sampai usia 2 tahun tuh masih bisa itu. Besar ya. Jadi ya, si Maria ini, namanya Maria ini, anak kami yang paling kecil ini, dia betah dia dari mulai lahir apa semua dia di situ dengan segala main bayinya ya, bunyi-bunyian atau apa semuanya lah, tahu lah itu mainan bayi kan. Tapi begitu dia udah mulai kayaknya udah mendekati 2 tahun, dia udah keluar main di luar, dimasukin lagi dia nggak mau lagi, dia nangis ya kalau
Itu zona nyamannya box bayinya itu enggak lagi cukup. Dia sudah bertumbuh. Ya. Nah, saya membayangkan dunia kekristenan kayak box bayi karena permainan bayi semua di situ. Ajaran bayi semua di situ. Baik hawa nafsu otak ya, cuma teologi cuma otaknya doang tapi enggak batinnya, maupun berkat-berkat yang teologi kemakmuran itu, yang jasmani itu. Bagi saya dunia kekristenan itu box bayi. Orang-orang yang nyaman di zona itu emang bayi-bayi. Orang-orang yang ingin gimana caranya hidupnya saya senang, bahagia atau apa sebenarnya. Kalau bicara yang hukum tertulis dalam batin, mengenal Tuhan secara spiritual, itu nggak terlalu nggak dicari-cari itu. Tapi kalau cari sukses yang para motivator itu cocok. Jadi bagi saya box ini seperti boxnya dunia kekristenan. Nah, kayak anak saya kalau udah bertumbuh dia nggak nyaman lagi, dia malah dianggap itu penjara, kayak kerangkeng gitu. Bagi Jabez akhir zaman, bagi umat pilihan Tuhan, dunia kekristenan itu nggak nyaman lagi, nggak bisa lagi saya tidur di situ. Nggak cukup, tubuh saya udah bertumbuh, kerinduan saya sudah dalam terhadap Kristus, saya udah rindu dipakai Tuhan secara batinnya di dalam ini. Aku ingin mengenal Tuhan secara batinnya. Aku cuma punya satu fokus. Aku tidak punya dua, karena orang yang mendua hati nggak tenang dalam hidupnya. Ini kalau Jabez itu seorang yang semangat tenang dia dalam hidupnya karena satu fokusnya, batinnya, ya. Mengenal Tuhan secara batinnya, hukum-hukum Tuhan itu dari mulai hukum dari Adam itu dijadiin satu sampai Maleakhi pasal 4 itu. Yang arahnya itu pelayanan Nabi Elia itu yang rumah. Nggak betah lagi dia di gedung-gedung masih gede apa kayak itu. Nggak betah dia dalam permainan agamawi dunia kekristenan, nggak betah. Kayak anak saya nggak bisa nangis ya. Itu kerangkeng. Dulu ketika dia bayi itu memang zona nyamannya. Tapi dia bertumbuh itu menjadi penjara bagi dia. Agama Kristen itu penjara bagi orang-orang yang sudah bertumbuh. Istilah agama itu kan dari ligare, itu istilah Latin. Itu diulang, ligare itu diikat. Jadi kalau orang beragama tuh diikat ulang, siapa yang mau? Bagi Jabez ya, bagi Raja Wali ya, yang terbang tinggi, itu kandang ayam tuh masalah, itu penderitaan. Tapi bagi ayam-ayam, bayi-bayi rohani, itu nyaman, dia nyaman sekali. Kayak anak saya waktu masih bayi tuh nyaman sekali. Wah udah lewat ini. Oke lah, jadi kesimpulannya, Jabez akhir zaman ini, bangkitlah ya, jangan. Puji Tuhan lah, itu aja simpulkan sendiri lah. Haleluya, amin.